Selamat datang di bulan Desember dan salam sehat untuk seluruh sahabat Semanam dimanapun berada. Tahukah kalian, sekitar 50% dari jumlah penduduk usia produktif di Indonesia adalah kaum milenial. Milenial Indonesia diketahui memiliki tingkat pendidikan dan kemampuan adaptasi terhadap teknologi yang lebih baik dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Hal ini terlihat pada tingginya persentase penggunaan telepon seluler, komputer, dan internet pada generasi ini. Lalu mengapa millennials harus melek dan selalu dikaitkan dengan isu HIV/AIDS? Kemenkes Republik Indonesia mencatat persentase kumulatif AIDS dari tahun 2005 sampai 2019 tertinggi pada kelompok umur 20 sampai 39 tahun, yaitu sebesar 63,1%. Artinya, 6 dari 10 penderita AIDS berada pada kelompok umur 20 sampai 39 tahun, sehingga bisa disimpulkan bahwa sebagian besar penderita AIDS di Indonesia adalah kaum milenial. Pada hari ini, 1 Desember 2020 adalah Hari AIDS Sedunia yang ke-32. Tahukah Sobat Semanam apa itu HIV/AIDS? Penyakit AIDS disebabkan oleh virus HIV, Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyerang dan merusak sistem kekebalan tubuh kita sehingga kita tidak bisa bertahan terhadap penyakit-penyakit yang menyerang tubuh. Bila sistem kekebalan tubuh sudah rusak, maka seseorang akan dengan mudah terserang berbagai penyakit. Kumpulan penyakit itulah yang disebut dengan AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome, yaitu gejala penyakit yang menyerang tubuh akibat melemahnya daya tahan tubuh atau sistem imunitas. Jadi, perhatikan ya perbedaan antara HIV dan AIDS. HIV adalah virusnya, sedangkan AIDS adalah gejala penyakit yang ditimbulkan oleh infeksi HIV. Lalu, seperti apakah gejala penyakit AIDS? Gejala-gejala AIDS tidak terlalu khas karena dapat juga muncul pada penyakit-penyakit lainnya. Namun biasanya setelah terinfeksi dalam waktu 5-10 tahun, AIDS mulai berkembang dan menunjukkan gejala seperti kehilangan berat badan, diare yang berkelanjutan, pembekakan pada leher dan lipatan tubuh, serta batuk terus-menerus. Untuk mengetahui apakah kita terinfeksi HIV atau tidak, segera lakukan tes darah. HIV/AIDS bukanlah penyakit genetik atau keturunan, tetapi HIV/AIDS dapat menular melalui hal-hal berikut ini. Yang pertama, penggunaan jarum suntik yang bergantian dapat juga ditularkan melalui tato, akupuntur, ataupun tindik. Kebiasaan buruk yang juga dapat menularkan HIV/AIDS yaitu sering bergonta-ganti pasangan dalam hubungan seksual. Dapat juga melalui transfusi darah dari orang yang sudah terkontaminasi HIV, serta ibu hamil yang terinfeksi HIV kepada bayi yang dikandungnya. Banyak mitos penularan HIV/AIDS yang beredar di masyarakat yang membuat sikap kita menjadi kurang baik, bahkan antipati terhadap orang dengan HIV/AIDS. Faktanya, HIV/AIDS tidak menular lewat gigitan nyamuk, menggunakan peralatan makan dan minum bersama, kontak fisik seperti bersalaman, sentuhan, pelukan dan ciuman, serta tinggal serumah atau menggunakan jamban yang sama. Upaya pencegahan terjadinya penularan HIV dapat dilakukan melalui konsep ABCDE. A. Abstinen, artinya tidak melakukan hubungan seks bagi yang belum menikah, terutama kaum pelajar ya. B. Be faithful, artinya bagi pasangan yang sudah menikah, bersikaplah saling setia kepada satu pasangan seks saja. C. Kondom, artinya cegah penularan HIV melalui hubungan seksual dengan menggunakan kondom. D. Drug no, artinya tidak menggunakan narkoba. Terakhir, E. Equipment, artinya selalu memakai alat-alat yang bersih, steril,
sekali pakai dan tidak bergantian. Dan dapat juga dengan mencari edukasi atau informasi yang benar mengenai HIV/AIDS. Tahun ini tema Hari AIDS Sedunia adalah Solidaritas Global Tanggung Jawab Bersama. Sebagai bagian dari kaum milenial, marilah kita menguatkan keberanian dan kesetiakawanan untuk hak kesehatan yang setara untuk semua, serta memberikan informasi dan edukasi positif tentang HIV/AIDS bagi masyarakat sekitar kita. Setelah kita mengetahui tentang HIV/AIDS, cara terbaik untuk mencegah penularannya adalah dengan selalu berperilaku sehat. Ingat, jauhi penyakitnya, bukan orangnya.